Ya. Pul. Oh. Ya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Syarifah Faiza dengan NIM 2403110912. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengujian statistik menggunakan bahasa R. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana uji hipotesis diterapkan pada berbagai kasus nyata, serta bagaimana bahasa R digunakan sebagai alat bantu perhitungan statistik. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis beberapa permasalahan statistik menggunakan uji hipotesis sehingga dapat diambil keputusan yang tepat berdasarkan data. Dalam analisis ini saya menggunakan software R dengan beberapa metode pengujian statistik yaitu uji T2 sampel dengan variasi sama, uji T2 sampel dengan variasi tidak sama, uji T berpasangan, uji F2 sisi, dan uji F1 sisi. Adapun kasus yang dianalisis terdiri dari 5 soal, yaitu perbandingan rata-rata 2 proses produksi, perbandingan daya serap 2 teknologi, efektivitas pelatihan auditor, uji perbedaan variasi 2 populasi, serta uji variasi 1 sisi. Pada soal pertama, dilakukan perbandingan rata-rata antara proses produksi A dan proses produksi B, menggunakan uji T2 sampel dengan asumsi variasi sama. Pada bagian input sintaks, langkah awal adalah mendefinisikan parameter statistik dari masing-masing proses, yaitu rata-rata, standar deviasi, dan ukuran sampel. Variabel min A dan min B menyimpan nilai rata-rata sampel, SDA dan SDB menyimpan standar deviasi sampel, serta NA dan NB menyimpan ukuran sampel. Selanjutnya, dihitung varians gabungan atau pooled variance yang digunakan karena variasi kedua populasi diasumsikan sama. Setelah itu, dari varians gabungan dihitung standar error yang menunjukkan tingkat ketelitian estimasi selisih dua rata-rata. Kemudian dihitung nilai terhitung yaitu selisih rata-rata proses A dan B yang dibagi dengan standar error. Langkah berikutnya adalah menentukan derajat kebebasan serta menghitung nilai T kritis untuk uji dua sisi dengan taraf signifikansi 1%. Terakhir, dihitung p-value sebagai dasar pengambilan keputusan hipotesis. Berdasarkan output R, diperoleh nilai T hitung sebesar negatif 3,2989 dengan p-value sebesar 0,003. Karena p-value lebih kecil dari alfa sama dengan 0,01, maka keputusan yang diambil adalah menolak H0. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara proses produksi A dan B. Pada soal kedua, dianalisis perbedaan daya serap cairan antara teknologi 1 dan teknologi 2. Pada input sintaks, data masing-masing teknologi dimasukkan ke dalam vektor, yaitu tag 1 dan tag 2. Setelah itu digunakan fungsi min untuk menghitung rata-rata dan SD untuk menghitung standar deviasi masing-masing teknologi. Karena varians kedua sampel tidak sama, maka digunakan uji T2 sampel dengan asumsi variasi tidak sama atau dikenal dengan uji T-Welch. Pengujian dilakukan menggunakan fungsi t-test dengan parameter alternatif sama dengan two-sided, var titik equal sama dengan false, confidence level sama dengan 0,9. Hasil uji kemudian disimpan ke dalam objek uji T. Hasil output menunjukkan p-value sebesar 0,0312. Karena p-value lebih kecil dari alfa sama dengan 0,1, maka keputusan yang diambil adalah menolak H0. Artinya terdapat perbedaan daya serap yang signifikan antara kedua teknologi. Pada soal ketiga, dianalisis waktu audit sebelum dan sesudah pelatihan auditor. Karena data berasal dari subjek yang sama, maka digunakan uji T berpasangan. Data waktu audit sebelum pelatihan dimasukkan ke dalam vektor sebelum dan data sesudah pelatihan ke dalam vektor sesudah. Kemudian dihitung rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing kondisi. Selanjutnya dihitung selisih antara waktu audit sebelum dan sesudah untuk melihat perubahan secara deskriptif. Uji T berpasangan dilakukan menggunakan fungsi t-test dengan parameter paired sama dengan true, alternatif sama dengan greater, confidence level sama dengan 0,95. Hasil uji menunjukkan nilai T hitung sebesar 9,7184 dengan p-value yang sangat
kecil. Karena p-value lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, pelatihan auditor terbukti efektif dalam menurunkan waktu audit. Pada soal keempat, dilakukan uji perbedaan variasi dua populasi menggunakan uji F dua sisi. Input sintaks dimulai dengan mendefinisikan standar deviasi dan ukuran sampel masing-masing populasi. Standar deviasi kemudian dikuadratkan untuk memperoleh variasi sampel. Nilai F hitung diperoleh dengan membagi variasi populasi pertama dengan variasi populasi kedua. Selanjutnya, ditentukan derajat kebebasan pembilang dan penyebut, serta dihitung nilai F kritis bawah dan atas. Nilai F hitung sebesar 2,0408 dan berada di antara nilai F kritis. Oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Artinya, tidak terdapat perbedaan variasi yang signifikan antara kedua populasi. Pada soal kelima, dilakukan uji F satu sisi kanan. Input sintaks diawali dengan mendefinisikan standar deviasi dan ukuran sampel masing-masing populasi. Kemudian dihitung variasi dan nilai F hitung. Karena pengujian satu arah, maka hanya digunakan satu nilai F kritis. Hasil output menunjukkan nilai F hitung lebih kecil dari F kritis. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Artinya tidak terdapat cukup bukti bahwa variasi populasi pertama lebih besar dibandingkan populasi kedua. Sebagai kesimpulan, melalui pengujian statistik menggunakan bahasa R, kita dapat menguji hipotesis dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan data. Penggunaan UJT dan OJF sangat membantu dalam menganalisis perbedaan rata-rata maupun variasi pada berbagai kasus. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga penjelasan ini bermanfaat. Thank you.